Kegiatan prelet ini sudah dialokasikan ke 5. Satu, kegiatan sosial warga RW 20 menjalankan prelet itu mendapatkan angka 1 juta. Ini parah. Tenang. Ini parah nih. Ini di dalam kaidah hayatul fata wa bil inwatuko. Hidupnya para pemuda di mana saja itu dengan punya ilmu, ya, ilmu akibat berkomunikasi, ilmu agama, ilmu negara, ilmu semua, ya. Itu namanya pemuda dengan ketakwaan. Jadi modelnya itu dua. Satu, ilmu dengan ketakwaan. Kalau sudah punya ilmu dan ketakwaan, itu baru katanya pemuda. Jadi yang disebut pemuda itu orang yang mengaku inilah saya seorang pemuda, ya. Bukan atau mengaku itu bapak saya, itu bapak saya Abri, itu bapak saya Kiai, itu bapak saya juga, bukan gitu. Yang namanya pemuda itu berani menghadapi semua apa yang akan dihadapi, ya. Termasuk di sini kegiatannya, apa tantangannya, kemudian apa celaan-celaannya, harus jangan kendor, harus dikencengin, ya. Jangan pandang mundur kalau untuk ada kemajuan. Tapi pertanyaan selanjutnya oleh Bapak Ketua Pemuda, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya kebagian ya. Minta perhatian 7 menit ya. 7 menit saya minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjidah Salam Bapak Haji Mas Duki, yang saya hormati Ketua RW 20 Bapak Haji Ahmad SPD, dan saya hormati penasehat pemuda, beliau adalah Bapak Herianto, senior kita yang sudah lama memang bergelut di kepemudaan, dan saya banggakan pemuda-pemudi warga Kosumba. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap bersatu. Dan terima kasih kepada pemuda-pemuda yang telah hadir dalam acara undangan pemancapan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-77. Ini parah. Kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil kiamat. Saya sebagai ketua pemuda hanya mengajak ke semua warga pemuda Kosumba yang ada di sini untuk bisa berperan aktif, peduli dan kreatif. Kegiatan pemuda baru prelet dan akan kegiatan itu parkir. Mungkin saya nanti akan bicara dengan Pak RW, atau mungkin kalau bisa itu mengundang Ketua DKM dan penasehat, karena memang kegiatan prelet ini sudah dialokasikan ke 5.
Satu, kegiatan sosial warga RW 20. Kedua, kas warga RW 20 dan kas warga RT 01 sampai 04, dan kegiatan kepemudaan warga RW 20 dan petugas prelek. Dan memang prelek ini sudah berjalan 3 kali 3 Jumat, dan yang pertama kita menjalankan prelek itu mendapatkan angka 1.212.000 dan beras 25 liter. Dan yang Jumat yang kedua, uang itu mendapatkan 887.000 dan beras 20 liter. Dan yang ketiga, uang 785.000 dan beras memang belum dihitung. Tadi ditaruh di tempat RT Erik ya, RT Erik. Dan ini petugas preleknya ada 8 orang, 1 Maman, kedua Yapis, Isal, Uki, Fahri, Faisal, Wildan, dan Om Ade. Ini ada 8. Yang 20% itu mungkin dibagi petugas prelek ini 8, karena memang saya membagikan 20% itu sudah seizin dari Pak RW, betul Pak RW? Sudah izin Pak RW. Dan yang 2 kali petugas prelek itu sudah dialokasikan ke PRT Erik, sudah dialokasikan ya, yang buat kas RT sudah dialokasikan ya, semua yang sudah terbagi ya, semua sudah terbagi. Yang kegiatan sosial apa masih di bendahara atau sudah dibagi kegiatan sosial, atau masih di bendahara ya? Kegiatan sosial uangnya ada di bendaharanya itu memang ketua kemarin itu pemilihan Tobiin dan wakilnya Kang Maki dan Ibu Ona. Kemudian itu kemarin itu kan ada 400 berapa Bu Ona? 489 sudah terpakai. Sudah terpakai semua, jadi saldo pemuda itu kosong. Mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua RW 20 dan yang saya hormati Bapak Ketua DKM, juga yang saya hormati Ketua Pemuda, dan yang saya hormati para pemuda dan pemudi alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Saya sangat bangga sekali sebagai penasehat, yang mana dari generasi ke generasi ternyata pemilihan pemuda yang kemarin itu sangat dibanggakan dengan kekompakan dan silaturahminya yang amat sangat luar biasa. Saya sangat bangga sekali dengan adanya seperti ini. Rapat ini jarang diketemukan seperti ini. Kalau di zaman pemuda tahun 90-an memang betul banyak. Oh, itu banyak. Luar biasa banyaknya, karena dulu mah mainnya main juga dan lain sebagainya. Main karet dulu. Main karet dan lain sebagainya. Trik. Sekarang udah online. Main slot. Jadi mohon pada remaja-remaja agar betul-betul olahraga itu utama bagi remaja-remaja ini. Ya. Hanya itu saja dari kami sebagai penasehat yang ditunjuk langsung oleh ketua.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Sekretaris Pemuda Bakti dan Terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Haji Mas Duki selaku Ketua DKM RW 20 yang saya hormati Bapak Haji Ahmad selaku Ketua RW Rekomendasi saya hormati Bapak Rohut selaku Ketua Pemuda dan Bapak Yanto selaku Pembina, Bapak Erik selaku RT perwakilan dari RT 4 dan bapak-bapak senior serta teman-teman remaja di lingkungan RW 20. Terkait dari persiapan 17-an, alhamdulillah kami dari tim sekretaris sudah menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan surat menyurat, baik itu perizinan, proposal, dan undangan-undangan lainnya. Amin. Yang tahap selanjutnya tinggal ditandatangani oleh Bapak RW serta jajarannya, baik itu tingkat RT dan Bapak Rohim Ketua Pemuda. Yang kedua itu untuk proposal. Di sini kami itu ada 2 target atau sasaran. Yang pertama itu eksternal. Eksternal itu artinya dari perusahaan, toko, ataupun instansi pemerintah yang ada di lingkungan RW 20. Dan yang kedua itu targetnya dari warga RW 20. Tentunya di sini kami juga membutuhkan saran dan masukan dari senior-senior kita, orang tua kami yang ada di sini, baiknya seperti apa teknisnya. Apakah memang itu perlu digedor satu-satu rumahnya, ataukah memang dipilih saja orangnya. Mungkin dari saya perwakilan dari sekretaris itu aja. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana. Nah, ini parah. Tenang. Saya persilakan untuk Bapak Basri. Bu Basri. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak RW Haji Ahmad, kemudian yang terhormat pada Ketua DKM Bapak Haji Mas Duki, dan selanjutnya pada Ketua Pembina yaitu Bapak Yanto, dan yang terhormat Bapak Ketua Pemuda Bapak Rohim, dan yang terhormat perwakilan Bapak RT dari RT 4 ya, Bapak Erik, Bapak Ibu yang sudah hadir, dan juga para pemuda yang insyaallah kita akan Oke, untuk mempersingkat waktu, saya selaku Ketua Pelaksana singkat saja ya. Adapun maksud dan tujuannya diadakannya ini untuk mempererat silaturahim antar warga, supaya apa? Supaya kita pemuda lebih aktif lagi dengan Ketua Pemuda yang baru ini, yang insya Allah kegerakannya akan lebih baik ya. Amin. Nanti untuk tempat hari kita sudah diskusi sama teman-teman, mudah diizinkan untuk tempat nanti kita pakai yang di TPA, kan yang di UPT, karena ada lomba minat dan bakat. Minat dan bakat ini ada lomba adan yang rencananya itu ada 3, adan, pidato, dan cerdas cermat ya. Adan, pidato, cerdas cermat. Oke. Itu diadakannya di TPA. Sedangkan perlombaan yang umum lainnya seperti 17-an yang pada umumnya itu nanti di UPT. Gitu. Kalau misalkan nanti ada tempat yang
bisa dikondisikan yang lebih baik lagi, lebih nyaman ya. Dan nanti kita bisa diskusikan kembali. Tapi kemarin hasilnya di 2 tempat itu ya. Itu untuk tempat dan beberapa kegiatannya. Untuk perlombaan sih kita sudah di list, ada beberapa yang sudah di list, tapi belum dikukuhkan ya, karena nanti kita melihat untuk estimasi maksimalnya nanti kita dapat berapa. Nah nanti itu menyesuaikan ya. Karena di sini kita sebagai pemuda hanya melaksanakan daripada kegiatan yang diarahkan oleh pemuda, ketua pemuda. Ya mudah-mudahan acara yang nanti kita selenggarakan dimudahkan ya. Selanjutnya untuk estimasi atau detail secara keseluruhannya nanti bisa dipaparkan oleh rekan saya, bendahara bangunan ya. Adapun nanti yang mau ditanyakan soal kegiatan ini atau yang mau didiskusikan daripada pemuda, atau nanti kalau ada masukan dari sesepuh senior, nanti kita coba simak dan kita jalankan arahannya. Segitu aja kurang lebih paparan dari saya selaku ketua pelaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya, engkau denganku hitar, dengarkanlah. Terus selanjutnya sambutan dari saya selaku bendahara pelaksana kegiatan HUT RI ke-77. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya Pak Haji. Ya, minta waktu sebentar untuk membahas tentang keuangan untuk peringatan HUT RI ke-77 di Komplek Pemda Sumur Pecung Baru. Saya ditunjuk bendahara oleh Bapak Ketua Pemuda di malam kita rapat pertama kali kemarin. Sebenarnya sih sudah tidak tidak sesuai karena umur saya sudah melebihi pemuda, tapi karena enggak juga kok. Biasa aja. Tapi karena sudah ditunjuk, Karena semangatnya itu loh yang bikin jiwa muda. Mantap. Tapi Curhat dong. semoga semuanya percaya dengan saya menjabat sebagai bendahara. Karena keuangan kas pemuda juga masih nol, jadi kegiatan ini juga belum bisa 100% berjalan ya, karena estimasi proposal kita juga baru selesai dibuat, kita belum menarik sumbangan juga untuk warga dan sekitarnya. Kalau untuk estimasi keseluruhan lomba kita dengan biaya keseluruhan Rp12.171. Adapun kegiatan nanti dapat dana dari mana dan ada berapa jumlah yang kita dapat untuk kegiatan tersebut, ya kalaupun emang tidak sesuai dengan estimasi keuangan kita, ya meminimalkan lomba per lomba dan
untuk acara lomba sepertinya kita juga tidak tergantung dengan estimasi biaya ini, karena nggak mungkin kita estimasi harga segini kita mencapai segini. Kalaupun mencapai, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya kita nanti kotor-kotor lagi agar semua lomba juga tercapai. Untuk acara lomba untuk pertama kali nanti kita akan diadakan di tanggal 13. Di tanggal 13 itu kita lomba pertama untuk anak-anak di pukul 14 sampai dengan selesai. Kalau untuk bapak-bapak mungkin dilaksanakannya malam ya. Kalau mbak ibu-ibu, kalau untuk waktu dan tempatnya nanti kita bisa di tanggal 14 kita jalan santai. Jalan santai itu nanti setiap warga yang ikut, yang hadir pada hari itu mendapat kupon. Kupon itu ada dua, satu untuk ditaruh di panitia, satu untuk dipegang. Untuk apa kupon itu? Untuk mendapatkan door prize dari kita. Ya insya Allah adalah yang di harga 50 ke atas, sesuai kemampuan kita gitu nanti. Nah untuk di jam, kalau untuk jalan santai mohon untuk pemuda-pemudanya ini sekiranya di jam 6 itu sudah hadir di TKP di tempat. Kalau bisa kita di pukul 7 itu sudah jalan. Jadi nanti ada pos-pos, ada 4 pos yang kita perkirakan nanti itu untuk tanda tangan di pas kupon. Nanti tolong yang koordinator posnya jangan sampai teledor. Untuk pengalaman di tahun yang lalu kita pernah jalan santai, pesertanya sudah hadir, koordinator posnya belum datang, dan ibu-ibunya sudah mulai jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keamanan juga nanti saya minta jangan itu di pos-posnya itu sama di jalan menuju stadionnya itu. Kalau untuk rutenya nanti bisa menyusul, soalnya kemarin ada yang usul kenapa rutenya nggak dibalik. Kalau biasanya kita dari UPT itu ke depan dulu, TSC 13 ke samping ke rel kereta menuju stadion, balik ke sini ke UPT lagi. Kalau kemarin ada yang usul kenapa nggak dibelokin dulu, jadi nanti kita di kompleknya ini sudah terakhir, jadi ke sana dulu, ke stadion dulu, Kak, biar masih pagi katanya, jadi ke stadion dulu, muter baru ke komplek. Kita ada sarapan bubur kacang itu sesudah jalan santai. Untuk acara sesudah jalan santai apa langsung doorpass? Enggak. Kita ada games. Ada games untuk keluarga. Joget balap. Joget balap. Boleh sama pasangan suami istri, boleh sama anaknya, boleh sama tetangganya, tapi nggak boleh sama suami orang. Aja. Kalau mama saya sama siapa? Oh, nanti boleh sama tetangganya, Mama Vina. Boleh. Mama saya sama Alman boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu kegiatan sesudah jalan santai. Selanjutnya untuk malam puncak.
Malam puncak itu di tanggal 20 Agustus malam 21 malam minggu. Iya kan? Malam minggu. Di malam puncak itu acaranya apa? Satu, fashion show. Fashion show, gerak dan lagu, boleh anaknya, saudaranya, sepupunya diajarin nari, tari, gerak dan lagu atau tari. Untuk adiknya boleh diajarin nari, biar nanti di malam puncak bisa dikeluarkan ekspresinya, kreativitasnya. Terus selanjutnya ada karaoke juga. Misalkan ada ponakannya, anaknya yang mau karaoke bisa. Nanti ada door prize dari kita. Siap nggak pemuda? Siap. Merdeka. Mantap. Merdeka. Oke. Terus semoga acara kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan estimasi harga kita, dana kita, semoga dilancarkan. Sekian dari saya sebagai bendahara. Bila dipegah saya. Bila dipegah saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemuda yang berbaris di sana, itu kan sudah menjadi bagian dari kepanitiaan di situ. Tolong bantu ya, bantu ketua, karena ketua panitia pelaksana hari ulang tahun kemarin itu Kang Basri. Jadi mohon perhatiannya dan partisipasinya, mohon bertanggung jawab di situ secara profesionalisme. Jadi bertanggung jawab. Kang Basri, tugas saya apa? Kang Basri, tugas saya apa? Saya minta. Di situ sudah ada ya Kang Basri. Nanti Kang Basri langsung tunjuk aja. Misalkan Gilang, Uya ini kamu di sini seperti itu. Dan saya tanya ke pemuda pengennya apa olahraganya di sini? Coba apa pengennya? Kayak pemuda apa olahraganya? Nggak maksud ini di luar ke apa ini Pak? Di luar 17-an. Apa pengennya? Bola. Nanti kalau bola nanti karena kemarin itu saya mau datang ke Dispora sama Pak Penasehat. Karena mungkin beliau kesibukan, nanti saya koordinasi lah dengan penasehat secepatnya. Bola berarti kan futsal ya. Kalau saya sebagai agak sedikit bawa bapak, jadi saya meminta untuk tenis meja. Jadi sementara itu kegiatannya pemuda itu main bola futsal untuk mengisi hari-harinya di lingkungan warga Kosumba, dan bawa bapaknya tenis meja, dan kemudian juga boleh untuk bercampur untuk main tenis meja juga. Jadi PR-nya mungkin futsal di UPT futsalnya. Nanti saya dan penasehat akan ke Dispora untuk menghadap ke kepala Dispora mungkin ya. Dan kalau meja mau berarti beli, kita diangkat 3 juta rupiah. Mungkin saya ngumpulkan lah duitnya gitu, supaya jadi si prelek itu jangan dialokasikan dulu ke yang lain. Nah mungkin itu aja, cuma mohon saya perhatiannya tetap bertanggung jawab untuk membantu Kang Basri. Jangan sampai saya nyari proposal, dana sudah ada, orangnya, panitianya, masih tidur. Kayak begitu, nanti katakan semuanya, tolong bantu Kang Basri untuk biar lancar lah gitu. Masukin 17 Agustus ini. Nah ini perwakilan ada RT Pak Erik. Gimana kalau misalkan 2 Jumat ini dari kepemudaan saya minta, bukan buat saya, bukan buat kepentingan pribadi saya, ini buat semuanya. Gimana Pak Erik setuju atau tidak? Nanti saya tanya ke Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz nih kalau misalkan 2 Jumat ini prelek itu khusus buat kepemudaan, buat hari ulang tahun. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Saya juga sebelum maaf ya, Pak Ustadz, pada RT ini sebelum menyampaikan tadi sudah ada katakanlah firasat gitu ya, yang bentuknya begini ini untuk jenjang pertama harusnya
Karena itu ya kepentingan ini dulu. Ya. Tapi yang sudah tadi dibagikan masalah. Ya. Jadi untuk buat untuk kegiatan tidak dibagikan dulu di dalam itu yang lebih baik karena untuk kepentingan sekarang ini. Kalau Pak Haji mah menurut kepada dia itu gagasannya paslah untuk mengambil langkah supaya meringankan itu ketua ya itu karena dia demi untuk kemaslahatan kita bersama makanya cepat amat ini dalam pembagiannya sebenarnya mah untuk ini mah di begini dulu karena ini baru percobaan ya ini kan percobaan sudah bertahun-tahun belum pernah begini nih ya. Ada juga di RT 3 itu ibu guru ini kelihatannya itu mah berdikari sendiri ya ibu ya, dijadikan kemana-mana ya itu. Jadi menurut saya sih ya bagus lah gitu tuh menurut Pak Haji Mas sebagai ketua DKM untuk hal-hal itu dulu untuk 2 Jumatan itu ya nggak apa-apa. Tapi silakan yang lain Kang Yanto sebagai penasihat untuk memberikan islah kedamaian ya kedamaian ya silakan menurut Pak Haji kan bagus ya percobaan ya menurut saya untuk saat ini mohon kepada ketua RT dan ketua RW untuk memberikan kesempatan kepada pemuda ini agar semeriah mungkin jadi dialokasikan kepada pemuda untuk masalah prelek. Bukan berarti kita menyepelekan RW dan RT begitu bukan, tapi karena ini kan umum general ya untuk kepentingan pemuda ini kan generasi. Nah, maka regenerasi muda inilah ya yang harus menjadikan pengganti orang tua seperti saya ini dan seperti Haji Mas Duki. Gitu. Jadi memohon kepada ketua RT ya Pak Erik atau kepada RT mohon kiranya masalah parelek ini agar difokuskan untuk bulan ini mah kepada pemuda. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Mas Duki sebagai Ketua DKM dan sebagai pini sepuh atau sesepuh di sini ya, dan penasehat Kak Yanto juga telah memberikan masukan bahwa silahkan digunakan dulu untuk kepemudaan, dan saya mengalokasikan ke 5 tempat ini karena memang itu persetujuan RW, persetujuan RW dan RT Pak Ustadz gitu ya, Pak RT dan RW. Nah, kegiatan sosial mungkin kalau menurut Kang Erik nih sebagai perwakilan dari RT, karena itu sudah diundang ya Pak, itu Pak Sekjen sudah berapa diundang disebar undangan rapat ini? Ya, kurang lebih saya cetak 25. Tuh 25 sudah dicetak, karena kalau yang anak-anak tinggi gini mah nggak diundang kali ya, langsung yang agak jabatannya tinggi aja kayak ini kan jabatannya tinggi diundang gitu. Yang kita surati punten Om, yang kita surati itu ya bisa dikatakan orang-orang tua. Ya betul. 28 undangan. Nah, Iya. ibaratnya kalau misalkan kita sudah melayangkan surat, kalau tidak datang ya kita maklum aja karena mungkin ada kesibukan dan lain hal, nggak apa-apa. Yang penting selama kita benar, selama kita menjalankan itu tidak kepentingan buat pribadi, jalan terus. Siapapun itu penghalangnya, saya akan berada di depan kalian gitu kan. Siapapun itu orangnya, siapapun itu pangkatnya, apa mau jenderal hitam, kalau kita melakukan hal yang benar terus maju. Seperti itu. Saya untuk mengajak ke semua pemuda di sini, karena di sini itu mungkin Kak Yanto juga punya anak, Pak Haji Mas Duki juga punya anak, mungkin juga punya cucu berada di lingkungan sini. Siapa lagi kalau bukan kita yang membangunkan mereka gitu untuk kegiatan di kepemudaan ini. Kalau misalkan memang pemuda ininya lemes, itu sare, baik kan nggak ada kegiatan sama sekali kan, nanti mudanya kemana ya kan gitu.
kosong melongkong. Dan di sini nanti insya Allah saya akan memberikan peraturan tata tertib begitu masuk ke kompleks ini, itu kecepatan akan diatur, kecepatan mobil, motor itu akan diatur semuanya. Jadi untuk keselamatan warga di sini. Dan yang kontrak juga nanti insya Allah nanti ke depannya kita akan data, jadi supaya ulah nganjang seenaknya, kucing jam 2 yang nganjang tadinya, jangan-jangan kayak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau misalkan kita tidak seperti itu, kalau mereka melakukan maksiat, kita juga kalau misalkan kita tidak ngejieunkeun, ngingetkeun, eta kebagian dosana seperti itu. Karena ngebiarin ya udah biarin aja lah orang maksiat di situ, kita jalan aja jojok. Itu kita kebagian dosanya. Mungkin seperti itu. Saya tanya ke Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ya betul. Seperti itu. Jadi saya pengennya saya diingatkan Pak, kalau misalkan peraturan di sini tuh hanya jam 11. Jadi kalau jam 11 silakan Bapak balik kanan. Dan saya terima kasih ke Kang Dayat dan Kang Gilang, supportnya sangat bagus untuk kemajuan pemuda di sini. Saya juga mengajak pemuda di sini untuk bertoleransi tinggi. Kalau misalnya ada yang wafat atau seperti apa, kita kumpul lah. Nanti Kang Erik sebagai perwakilan di sini RT yang telah hadir mungkin bisa menyampaikan ke RT yang lainnya kayak Pak Agus, Pak Lion seperti itu. Jadi memang saya ada banyak bisikan juga ke saya tampung gitu kan. Saya tampung, udah saya sih pengennya seperti ini, diajak untuk berdiskusi, beradu argumentasi itu di sinilah tempat forum gitu. Kalau misalkan di nongkrong sambil ngopi duaan tinggal, yang ada nantinya takutnya ngeluarin jelema. Kata si Erik eta duitna tanya duitna jeung naon eta kegiatan kas RT. Oh, lamun anu gering untuk ditengok, duitnya di kantongan, jadi lalu tak nganakan gitu kan. Ya, seperti itu. Cuma maksud saya itu udah berkumpul di sini. Nih, uang saya nih, uang kas RT ini buat begitu ada yang sakit kita nengok, mere jeruk, mere amplop 100.000. Sudah digunakan seperti itu. Kalau suka, subscribe, like, share, dan komen ya. Kalau nggak suka ya udah di subscribe aja. Subscribe, subscribe. Ini yang benar, satu kampret. Selamat, pokoknya subscribe. Tolong ini mas. Oh, subscribe. Nah itu bisa.